Halo semuanya, aku Cynthia Udi Oktaviani, nomor absen 6, kelas 11-4. Hai semuanya, kenalin nama aku Ibrahim Padita Pratama, nomor absen 16 dari kelas 11-4. Pesta Demokrasi 2024 sudah semakin dekat. Pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi hal yang dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemilih tahun ini semakin menarik karena bertambahnya peserta pemilu dari kelompok usia pemilih muda, yaitu generasi Z dan milenial. Gen Z dan milenial dikenal sebagai kaum muda yang tumbuh bersama teknologi. Nah, apa sih itu milenial dan Gen Z? Nah, milenial sendiri adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Nah, untuk Gen Z sendiri adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Nah, pemilu 2024 akan menjadi ajang peran mereka untuk berpartisipasi dan meningkatkan antusiasme dalam mengangkat isu-isu politik ke dalam masyarakat. Hal ini tentunya akan memengaruhi pada hasil dari pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 yang mencapai 204.807.222 pemilih, yang sebanyak 66.822.389 atau 33,60% pemilih termasuk dari generasi milenial. Sedangkan pemilih dari generasi Z adalah sebanyak 46.800.161 pemilih atau sebanyak 22,85%. Kedua generasi ini mendominasi pemilih pemilu 2024, yakni sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih. Angka tersebut menunjukkan Gen Z dan milenial memiliki potensi untuk membentuk perubahan dan memberikan kontribusi positif dalam pengambilan keputusan. Nah, Gen Z sendiri juga punya pandangan loh mengenai Pilpres 2024. Mungkin sebagian dari Gen Z dan milenial melihat golput sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasannya dari sistem politik di negara ini. Sementara yang lain, mereka menganggap golput sebagai tindakan yang kurang bertanggung jawab. Jadi, beberapa merasa bahwa partisipasi dalam proses politik lebih efektif dan memberi dampak daripada golput untuk membawa perubahan yang diinginkan. Ujar Hawa, 20 tahun mahasiswi asal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Jadi menurutnya, Gen Z dan milenial dinilai memiliki kecenderungan untuk enggan terlibat atau bahkan apatis. Namun, dengan adanya akses kemudahan dalam ruang digital melalui tren, politik dinilai berhasil masuk dan mempengaruhi opini publik kedua generasi lewat ruang digital, termasuk dunia politik, kebijakan, bahkan pemilu. Akibat dari kemudahan tersebut, terdapat berbagai reaksi baik positif maupun negatif dari Gen Z dan milenial. Sebagian dari mereka mungkin memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilu sebagai bentuk protes atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Ada pula pandangan positif dari Gen Z dan milenial. Tidak sepenuhnya Gen Z dan milenial memiliki reaksi negatif terhadap situasi politik di negeri ini. Pasalnya, banyak dari mereka yang mulai aware dengan politik. Hal tersebut terjadi karena proses kampanye dari masing-masing paslon menggunakan cara yang lebih modern dan tren untuk dapat menggayat atensi mereka. Beberapa paslon tampak membawa tren dunia digital ke dunia nyata, seperti baliho paslon bergambar AI, jargon kekinian, dan video iklan pendukung untuk menarik perhatian. Kami dari Gen Z memiliki harapan yang besar untuk pemimpin di negeri ini. Pemimpin yang bertanggung jawab kepada bangsa, adil kepada rakyat, dan tidak suka melakukan tindakan korupsi. Semoga siapapun yang terpilih pada Pilpres 2024 akan membawa Indonesia ke Indonesia Emas 2024. Bye-bye! Semoga bermanfaat.